Halo semua, selamat datang di perjalanan paling panjang di penjara paling nyaman di dunia. Pernah terpikir gak sih kenapa kita jadi spesies yang paling aneh di planet ini? Kita ini satu-satunya makhluk hidup yang harus bayar biaya langganan cuma buat numpang hidup di bumi yang padahal bukan milik siapa-siapa tuh. Dulu narasi yang sering kita dengar itu narasi manusia yang diusir dari surga tuh, lalu turun ke bumi. Tapi jujur ya, Tuhan itu nggak tegaan gitu, dia nggak lempar kita ke ruang hampa gitu. Dia bawain kita tuh oleh-oleh dari rumah asal kita ya di surga sana. Air yang bening, tanah yang subur banget, sama matahari yang energinya tuh nggak ada habis-habisnya. Istilahnya bumi ini adalah trial version buat tan surga gitu. Sebuah laboratorium buat ngetes satu hal. Kita ini beneran layak nggak sih jadi penghuni surga? Ya kan? Kita harus dites dulu dong di kemiripannya gitu. Tugas kita tuh simple, jaga titipan itu supaya tetap gratis dan bisa dinikmati siapa aja. Itu tes kedaulatan. Tapi lihat sekarang, kita gagal total. Kita ini penjaga yang malah ngerasa jadi pemilik. Kita ambil percikan surga yang seharusnya gratis. Terus kita kasih pagar, kita kasih label harga, kita jual ke sesama manusia. Kita tuh udah kayak mengubah laboratorium surga ini tuh jadi penjara transaksional gitu. Dan bodohnya kita ngerasa itu adalah kedaulatan alias itu adalah kemajuan. Coba bandingin secara jujur aja, kita benar-benar ngebandingin. Misalkan Tuhan itu punya pabrik itu namanya alam tuh. Pabrik ini tuh gila banget sistemnya. Nggak pernah ada maintenance yang bisa rutin yang bikin akses energi itu mati selama 24 jam. Nggak ada tuh. Pohon mangga aja kalau dia tuh nggak pernah ada yang demo-demo gitu kan minta naik gaji sebelum dia berbuah gitu, nggak ada gitu. Tanah itu punya teknologi regenerasi yang jauh lebih canggih daripada laboratorium manapun yang ada di Silicon Valley misalkan. Sampai sampah jadi nutrisi misalkan, karbon jadi oksigen. Semuanya murni, semuanya gratis. Terus kita datang dengan ekonomi konsep manusia, isinya apa? Manipulasi angka dan kelangkaan buatan. Kalian sadar nggak? Kapan tepatnya kita jadi sebodoh itu? Sampai rela bayar buat air yang jatuh cuma-cuma dari langit. Itu tuh air hujan turun, disaring sama bumi ribuan tahun lamanya, tiba-tiba diklaim sama satu perusahaan, terus dimasukin ke dalam botol plastik. Kemudian kita beli tuh dengan harga jualan mereka tuh. Dan pas kita pegang, terus kita minum, praktis ya. Itu tuh namanya kegilaan terstruktur. Tapi kita ini udah dibuat miskin kedaulatan supaya mau jadi skrup kecil di mesin perbudakan modern ini. Ekonomi Tuhan itu modalnya benih dan ketaatan sama hukum alam. Jaga tanah, tanah jaga kamu. Titik udah. Tapi ekonomi manusia apa coba? Modalnya hutang. Coba cek aplikasi M-Banking. Atau ingat-ingat deh cicilan rumah yang baru akan lunas pas kita udah pada ubanan itu. Di sini letak jebakannya tuh. Kita nggak lagi nyari kekayaan dari tanah, tapi dari manipulasi waktu. Kalian nuker waktu kalian satu-satunya hal yang nggak bisa ditambah. Cuma buat bayar bunga dari sesuatu yang sebenarnya Tuhan kasih gratis. Kita ini kayak warga yang ada di Pulau Grand Tasaroto yang di One Piece ya. Luarnya mewah, emas di mana-mana, tapi sebenarnya semua itu hasil dari keringat dan darah orang-orang yang terikat kontrak abadi tuh. Kita nggak sadar lagi dijajah. Karena penjajahan pakai dasi dan jualannya tuh kenyamanan. Nah, ini poin paling bikin perih nih, terutama buat kita yang rasa religius nih. Seringkali kita yang merasa religius ini tuh jadi masyarakat tuh yang sumbunya pendek banget itu gampang gampang tersulut emosi tuh. Kalau rumah ibadah kita dicoret-coret misalkan atau simbol-simbol agama kita ya disentil, diganggu gitu. Itu tuh bisa marah besar, demonya berjilid-jilid. Cuma gara-gara tembok benda mati yang kita buat itu ya dari hasil tangan manusia itu dirusak tuh. Dan tapi ada yang aneh gitu. Kita diam aja pas rumah ibadah yang asli yang dibangun langsung sama ciptaan Tuhan tuh dihancurkan di depan mata kita. Gunung dikeruk habis-habisan tuh untuk nikel, tambang dan batu bara misalkan. Sungai diracuni untuk racun ikan dan beragam zat kimia lainnya misalkan. Hutan dibakar sampai botak untuk industri besar-besaran. Itu semua karya seni agung milik pencipta loh. Manifestasinya Tuhan gitu.
kekuasaannya gitu. Tapi kenapa kita nggak merasa terhina, kita nggak merasa tersinggung, kita nggak merasa sesak gitu. Kalau kalian ngaku cinta sama, tapi diam pas ciptaannya dirusak tuh dan diprivatisasi demi korporasi. Sebenarnya siapa yang lagi kalian sembah sebenarnya? Siapa yang kita sembah nih? Tuhan atau kenyamanan palsu dari sistem ini? Kesalehan yang nggak melahirkan pembelaan buat alam itu, maaf ya, itu kesalehan yang lumpuh gitu. Nah, merasa miskin sekarang bukan karena nggak punya apa-apa, tapi karena kita sudah mutus hubungan memang. Hubungan ini udah kita putus gitu sama alam. Kita nggak bisa makan kalau nggak ke supermarket. Kita nggak bisa minum kalau nggak beli yang pakai botol. Itu udah kemiskinan yang hakiki gitu. Pilihannya ada di tangan kita semua ini sekarang. Mau terus jadi budak sistem yang bikin capek dan nggak pernah putus, atau mulai berani balik ke ekonomi Tuhan. Mulai dari hal kecil deh, nanam kedaulatan di halaman rumah sendiri. Jangan mau diatur sama kelangkaan buatan. Pada akhirnya cuma ada dua jenis manusia di dunia ini, yang tunduk pada sistem yang melelahkan atau tunduk pada pencipta yang menenangkan. Aku Yosran, dan jadi manusia merdeka itu pilihan kita semua sih. Salam.